Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang seorang pemuda yang tersesat di tengah hutan dan dicintai oleh siluman ular. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Senja berwarna keemasan ketika Jackie menyadari dirinya sudah jauh berjalan ke dalam hutan. Dia menurunkan tas rangselnya dan mengambil botol berisi minum yang sudah hampir kosong. Dia mendongakkan kepalanya mencari celah untuk melihat langit yang tertutup rimbunnya dedaunan dari pohon-pohon tua yang menjulang tinggi. Sebuah senter diikatkan ke kepalanya. Perlahan dia menyusuri lebatnya hutan, mencari jalan keluar. Namun sejauh kakinya melangkah, dia hanya berputar-putar dan akhirnya kembali berada di sekitar pohon besar itu. Lelah dirinya tak bisa menemukan jalan, akhirnya dia menyerah dan duduk di akar pohon besar itu. Perlahan dia memejamkan matanya, mengingat bagaimana dia tersesat ke dalam hutan itu seorang diri. Awalnya dia berkemah di pinggiran hutan bersama 5 orang temannya. Namun saat dia bertugas mengambil air ke sungai, dia melihat seorang gadis yang mirip dengan mantan kekasihnya, tengah berjalan sambil membawa beban karung di punggungnya. Melihat pemandangan itu hatinya merasa tidak tega hingga ia terus mengikutinya. Hingga tanpa disadari dia telah masuk ke dalam hutan dan akhirnya berakhir sendirian di tempat ini. Dia mencoba memejamkan matanya walaupun perutnya terasa perih karena dari pagi belum terisi makanan. Dia hanya minum air sungai yang dia bawa saat mengisi air di sungai. Beruntung di dalam rangsel kecilnya ada senter yang bisa dijadikan penerangan. Dia menghidupkan ponselnya, berusaha menghubungi teman-temannya, tapi sial, tak ada sinyal. Jackie tertidur, namun alam bawah sadarnya melihat seekor ular besar berada di depannya, melingkar sambil terus menatap ke arahnya. Ular itu hanya sekedar menatap tanpa melakukan gerakan apapun, seolah menjaga dirinya dari gangguan makhluk lain. Dan ketika ada seseorang tua, buruk rupa, bermata cekung, hendak mengganggu pemuda itu, sang ular menjulurkan lidah panjangnya. "Mau apa kau kakek tua? Jangan coba-coba untuk mengganggunya," serunya marah. "Dia mangsa aku Maharani, aku yang membawanya ke sini," saut kakek tua itu kesal. "Dia manusia berbudi baik. Aku ingat beberapa tahun yang lalu, dia pernah menyelamatkanku saat nyawaku terancam dan hampir melayang oleh seorang petani. Dia mengobati lukaku dan melepaskanku hingga aku selamat sampai saat ini. Jadi jangan coba-coba mengganggunya. Jangan campuri urusanku bocah ular. Pergilah atau kau mau aku cabik-cabik." Kakek tua itu mengangkat kuku cakarnya yang berkilat tajam. Dengan spontan ular itu menyemburkan racun dari moncongnya ke arah wajah si kakek. Kakek yang tak mengira secepat itu mendapat serangan dari si putri ular tak sempat mengelak saat semburan racun ular itu mengenai matanya. Dia meraung dan lari meninggalkan tempat itu secepat kilat. Namun suara ancamannya masih terdengar. "Tunggu pembalasanku Maharani." Maharani mengecilkan tubuhnya dan melingkarkan tubuhnya di samping pemuda yang tertidur nyenyak itu. Hingga matahari muncul dan sang pemuda itu belum membuka matanya. Maharani yang sudah berubah wujud menjadi seorang perempuan cantik mendekati Jackie. Kemudian perlahan menyentuh lengan pemuda itu untuk membangunkannya. Jackie yang merasa terkejut segera membuka mata. "Kamu siapa? Kenapa bisa berada di hutan ini?" tanya Jackie terkejut. "Aku Rani bang, gubukku ada di sebelah sana. Kalau abang mau, silakan singgah dulu ke gubuk kami.
Setelah tenaga abang pulih, aku antar abang keluar dari hutan ini, saut gadis ular itu sambil menunjuk sebuah gubuk di tengah hutan. Jackie bangun dan mengikuti gadis itu berjalan ke arah sebuah gubuk kecil. Di gubuk itu ternyata ada juga seorang ibu setengah baya yang tengah memasak, dan di belakang rumah itu ada seorang pria dewasa yang tengah membelah kayu bakar. Perkenalkan, ini ibu dan abangku, Mahadewa. Kami bertiga tinggal di gubuk ini. Silahkan duduk dulu, tunggu ibuku selesai memasak. Setelah makan baru aku antar abang keluar, ujar gadis bernama Rani itu. Jackie yang belum bisa berpikir jernih hanya menganggukkan kepalanya. Dia bingung bagaimana mungkin di dalam hutan ini bisa ada gubuk dan ada keluarga manusia yang tinggal di sini. Sementara tadi malam, Jackie sudah berkali-kali berputar-putar mencari jalan keluar. Tak ada gubuk apalagi manusia yang dia temui. Hanya pepohonan besar dan rimbun. Jackie melirik ke arah Maharani yang datang membawa segelas air dan beberapa potong ubi kayu rebus. Maaf bang, hanya ini yang bisa kami suguhkan, ucapnya sambil tersenyum. Terima kasih dek, ini juga sudah cukup, saut Jackie sambil mengambil ubi rebus dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sekilas pemuda itu melihat ada bekas luka di tangan gadis itu. Bekas luka yang cukup besar membekas di tangannya, seperti bekas terkena sayatan benda tajam. Ingin bertanya, tapi diurungkan, sebab tak ingin menyinggung perasaannya. Sementara pria yang gadis itu sebut sebagai abang kandungnya menatap ke arah Jackie dengan pandangan tajam, seolah mengintimidasi pemuda itu. Antarkan dia keluar dari hutan ini, Rani. Tak baik dia berlama-lama di sini, ucap Mahdewa kepada Rani. Dan kau pemuda, jangan pernah berani datang ke hutan ini lagi. Kamu tidak tahu seberapa berbahayanya berada di dalam hutan ini, ketusnya pada Jackie. Jackie hanya mengangguk tanpa berani menatap pemuda itu. Mata itu menyorot tajam ke arah mata Jackie hingga terasa menembus ke dalam jantungnya. Setelah sarapan dan merasa kenyang, Rani segera mengajak Jackie untuk segera meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan keluar dari hutan, mereka berpapasan dengan beberapa orang. Namun tatapan mereka seolah tatapan tak senang melihat Jackie berjalan dengan Rani. Sampai di hulu sungai yang airnya mengalir jernih, Jackie berhenti untuk mengambil air. Namun sesampainya ke tempat mereka berkemah, Jackie tak mendapati tenda maupun teman-temannya. Hanya ada bekas perapian yang sudah dingin. Bahkan rangsel besar yang berisi pakaiannya pun tidak ditemukan. Rani terus berjalan ke arah desa untuk menunjukkan jalan di mana Jackie bisa mendapat tumpangan untuk kembali ke kota. Tunggulah di jalan ini. Tak lama lagi ada mobil truk pengangkut sayuran yang menuju ke kota. Ikutlah menumpang pada mereka, ujar Maharani. Bagaimana denganmu? Maukah kamu ikut bersamaku ke kota? Tidak, kasihan ibuku kalau kutinggalkan, saut Rani lirih. Apa kita masih bisa bertemu? Kenapa ingin bertemu lagi, Bang? Entahlah, tapi apa mungkin kita bisa bertemu lagi? Kalau kau mau menemuiku, datanglah ke tepi sungai itu sendiri saja. Sebut namaku Maharani 3 kali, aku akan datang untuk menjemputmu, saut Rani sambil memberikan beberapa keping sisik ular berwarna emas dan beberapa rimpang kunyit. Jualah ini untuk keperluanmu. Bantulah orang yang membutuhkan, simpan yang rapi, jangan sampai orang lain melihat dan berbuat jahat padamu, bisik Rani. Terima kasih, ucap Jackie sambil menerima bungkusan berwarna hitam itu. Meski dia tidak yakin apa isinya. Pergilah, hati-hati di jalan. Rani melambaikan tangannya saat Jackie naik ke dalam truk pengangkut sayur itu. Jackie melambaikan tangannya saat truk sayur yang membawanya menjauh. Ada rasa sedikit kehilangan dalam hatinya, walau dia baru beberapa saat mengenal gadis itu. Dia masih tak habis pikir bagaimana bisa
Desi, mantan pacarnya yang sudah berkhianat, berada di tepi hutan itu. Dan menghilangnya wanita itu juga di luar nalar. Jackie terus memikirkan gadis bernama Rani yang telah menolongnya, hingga Jackie tertidur di dalam mobil itu. Mobil yang melaju perlahan dan udara sejuk yang belum terpapar polusi membuatnya nyaman, seolah dia berada dalam tempat tidur yang empuk. Padahal dia hanya tidur di atas tumpukan daun pisang, di samping keranjang sayur yang bertumpuk. Jackie berada di ladang milik kakeknya. Dia bersama sepupunya ikut sang kakek memanen kelapa milik sang kakek. Dia yang saat itu baru berusia 10 tahun hanya berlari-lari dan bersenda gurau dengan sepupunya. Dia anak kota yang hanya datang setahun 2 kali pergi mengunjungi keluarga kakeknya di kampung yang tak jauh dari hutan. Sebuah pedesaan asri dan nyaman membuat Jackie kecil merasa betah dan selalu ingin kembali mengunjungi sang kakek. Sedang asik bermain, tiba-tiba terdengar teriakan ketakutan dari anak kecil dari ladang sebelah. Kemudian seorang lelaki dewasa yang mungkin ayah gadis kecil itu tergopoh-gopoh datang ke tempat gadis kecil tadi menangis histeris. Jackie yang ingin tahu juga berlari ke arah gadis kecil itu. Dia tercengang saat melihat pria parubaya itu sedang memukuli seekor ular berwarna kuning. Ular itu menggeliat kesakitan, hampir meregang nyawa. Tubuh ular itu penuh luka sabetan kayu dari pria tersebut. "Sudah pak, ularnya udah mau mati tuh. Anak bapak yang lagi nangis, tolongin dulu," teriak Jackie sambil berlari mendekat. Sesampainya di dekat ular itu, Jackie segera memegang ular yang masih menggeliat tak berdaya. Jackie membuka botol air bekalnya, kemudian menyiramkannya ke tubuh ular yang sekarat itu. Disobeknya baju yang dipakainya, kemudian membalutkannya ke tubuh ular itu, hingga berhenti mengeluarkan darah. Mata ular malang itu menatap sendu ke arah Jackie yang tergugu melihat si ular malang. Entah kenapa rasa ibanya begitu dalam terhadap binatang itu. Jackie membawanya ke sebuah tempat di samping tebing, kemudian menutupinya dengan selembar daun pisang. Saat tengah menutupi daun pisang itu, kakeknya datang dan melihat perbuatannya. Jackie ketakutan kalau kakeknya akan membunuh ular itu, tapi dugaannya salah. Kakeknya mengambil beberapa lembar daun dan kunyit, kemudian mengunyahnya. Daun dan kunyit yang sudah dikunyah itu kemudian ditempelkan pada tubuh ular malang itu. Setelah selesai, kakek dan Jackie membawa ular itu ke pinggiran hutan yang tak jauh dari ladang mereka dan meninggalkan ular itu di sana. Mobil sayur itu tiba-tiba mengerem mendadak hingga Jackie yang sedang hanyut dalam mimpinya terbangun karena guncangannya lumayan kencang. Ya Allah, jadi itu tadi cuma mimpi. Tapi itu kan nyata, pernah ku alami waktu aku masih kecil. Gumam Jackie heran. Sopir itu turun dari mobilnya dan melihat Jackie yang sudah terbangun. Kemudian mengajaknya untuk singgah dan istirahat makan siang di warung nasi yang ada di pinggir jalan. "Mas, lapar nggak?" tanya sang sopir. "Ya lumayan bang, emang kenapa?" "Kita istirahat dulu makan siang. Masih lama kita baru sampai ke kota. Ini sudah lewat tengah hari." "Oke deh, memang saya udah lapar pak." Mereka menuju warung yang lumayan ramai itu. Di tengah mereka asiknya makan, terdengar beberapa orang pria yang tengah berbincang. "Kemarin aku ketemu rombongan anak-anak kota yang pulang berkemah, tapi kulihat wajah mereka pada sedih. Jadi kutanya kenapa mereka terlihat sedih. Bukannya bahagia sehabis liburan. Mereka bilang sedih karena udah 5 hari temannya hilang di hutan dan belum ditemukan," ucap seorang bapak. "Sepertinya mereka mencari korban lagi," saut bapak di sebelahnya. "Iya, setiap tahun ada saja orang yang hilang di tempat itu. Tapi masih saja orang-orang itu datang dan mengantar nyawa." Jackie mengenal salah satu pria itu. Dia adalah salah satu tetangga kakeknya sewaktu di kampung. Tapi sepertinya si bapak itu tidak lagi mengenalinya, karena sudah hampir 8 tahun sejak kakeknya meninggal.
Jack tidak pernah datang ke desa itu lagi. Sementara keluarga pamannya satu persatu pindah dari desa itu karena lahan yang mereka miliki sudah dijual dan dijadikan perkebunan kelapa seluruhnya. Dan rumahnya terbengkalai tanpa ada yang menunggui. Selesai makan, mereka melanjutkan perjalanan. Sekilas Jackie seperti melihat seorang gadis yang sangat mirip dengan Rani. Namun saat pemuda itu mengalihkan pandangannya, gadis itu sudah tidak ada di tempatnya berdiri. Menjelang maghrib, mobil itu sampai ke pasar dan kemudian diserbu para tengkulak. Jackie membayar ongkos mobil yang ditumpanginya. Ia kemudian mencari taksi untuk mengantar sampai ke rumahnya. Di dalam taksi, Jackie melihat gelagat sopirnya yang seperti ketakutan. "Kenapa, Bang?" Enggak apa-apa, Mas. Itu di jok belakang ada ular." "Hah? Mana?" Jackie pun menoleh ke jok belakang, namun dia tidak menemukan apapun di jok belakang. Jackie menengok ke belakang lagi untuk memastikan, namun tetap tak ada apapun di belakangnya. Sopir di depannya sudah terlihat tenang dan kembali fokus dalam menyetir. Hampir 1 jam Jackie baru sampai ke rumahnya. Dia turun dan membayar ongkos taksinya. Setelah itu melenggang dengan lesu ke dalam rumahnya. Tubuhnya terasa sangat lelah. Ucapan salam pun tak ada yang menjawab. Padahal terdengar suara riuh di dalam rumahnya yang berarti ada banyak orang. Ketika Jackie memasuki ruang tamu, terlihat sebagian besar sanak saudaranya. Juga terlihat kelima teman-temannya yang meninggalkannya di lokasi perkemahan sendirian. Padahal yang dia ingat, dia baru pergi 1 malam saja. Hatinya merasa geram, namun rasa itu dipendamnya karena menghargai tamu-tamu di dalam rumahnya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," saut mereka bersamaan. Mereka semua menoleh ke arah Jackie dan terkejut karena orang yang sedang mereka perbincangkan tiba-tiba datang setelah hilang beberapa hari. "Jackie, dari mana saja kamu, Nak? Bunda sangat cemas memikirkan kamu," teriak perempuan parubaya itu sembari menghambur ke arah Jackie yang masih berdiri kebingungan. "Aku tersesat semalaman di hutan, Bun. Untung ada seorang gadis dan keluarganya yang begitu baik menolongku dan mengantarku sampai keluar dari hutan." "Semalaman? Jangan bercanda kamu, Jack. Kamu hilang selama 5 hari. Kami dan beberapa orang kampung mencarimu dari sungai hingga menyisir ke tengah hutan, tapi jejakmu tak bisa ditemukan," saut Andra, salah seorang temannya. "Kalian yang bercanda. Aku tersesat di hutan 1 malam dan kalian begitu tega meninggalkanku begitu saja. Untung ada Rani yang mengantarku hingga aku bisa menumpang truk sayur sampai kembali ke rumah ini. Duduklah, Nak, istirahatlah dulu. Setelah itu kamu baru cerita. Yang penting sekarang kamu sudah pulang dan selamat," timpal ayahnya. "Iya ya, Jackie capek mau istirahat dulu," ujarnya sambil menuju ke kamarnya. "Makan dulu, Nak. Mbak Retno tadi udah masak. Ada lauk kesukaan kamu juga tuh." "Nanti aja, Bun. Jack mau tidur dulu, capek." "Maafkan sifat Jack ya, Nak," ujar ayah. "Gak apa-apa, Om. Yang penting dia udah pulang. Kami sangat cemas memikirkan dia." "Ya udah, Om. Kami juga masih capek, jadi kami mau pulang dulu." "Kami semua pamit pulang dulu, Om. Assalamualaikum." "Iya, waalaikumsalam. Terima kasih semuanya." Jackie yang merasa sangat lelah langsung tertidur begitu merebahkan tubuhnya di atas kasur empuknya. Suara dengkuran halus terdengar saking nyenyaknya tidur. Maharani yang diam-diam mengikutinya sampai ke rumah bernafas lega karena Jack sampai ke rumahnya tanpa gangguan. Yang dia khawatirkan adalah serangan dari siluman harimau yang kemarin berusaha mencelakai Jackie di dalam hutan. Siluman jahat itu setiap purnama terang selalu mencari mangsa dari bangsa manusia. Ada yang dijadikan santapan, ada juga yang dijadikan tumbal kesaktian mereka, agar mereka bisa berubah wujud menjadi manusia kapan saja.
Sebenarnya jika dibandingkan, siluman harimau itu kesaktian Maharani masih jauh di bawahnya. Namun entah dapat keberanian dari mana. Hingga malam itu dia berani melawan dan menyemburkan bisa ularnya yang tepat mengenai matanya. Rani merubah wujudnya menjadi manusia dan berbaring di samping pemuda itu. Tanpa sadar kalau pintu kamarnya terbuka. Terdengar suara alas kaki yang berjalan ke arah dapur melewati kamar itu. Wanita parubaya itu refleks menoleh ke pintu kamar yang terbuka. Matanya terbelalak melihat seorang gadis berambut panjang terbaring di samping putranya. Bergegas beliau memanggil suaminya yang masih ngobrol di ruang tamu. Tergopoh suaminya mendatangi sang istri yang berbisik-bisik memanggilnya. "Ada apa sih, Bun?" "Itu ya, Jackie tidur di kamar sama perempuan." "Mengada-ngada kamu, Pun. Perempuan dari mana? Kamu lihat sendiri tadi, anak kita datang sendiri." "Ya nggak tahu, tapi beneran tadi Bunda lihat kok ya." Suaminya yang penasaran pun membuka pintu kamar anaknya perlahan. Setelah terbuka lebar, mereka dengan leluasa melihat seluruh isi kamar. Namun tak dilihatnya keberadaan gadis itu. Istrinya yang masih penasaran mencari ke kamar mandi, kolong tempat tidur, bahkan sampai ke dalam lemari. Namun keberadaan gadis itu tak ditemukannya. "Pasti Bunda berhalusinasi, makanya jangan kebanyakan melamun, Pun. Perbanyak istighfar." "Entahlah ya, tadi Bunda melihat dengan jelas kok. Tapi kok bisa ngilang ya?" "Sudahlah, biarkan Jackie istirahat, yuk kita keluar." Mereka beriringan keluar dari kamar Jackie. Sementara Maharani menyadari kalau dirinya ketahuan. Segera kembali ke wujudnya semula dan bersembunyi di bawah baju di dalam lemari kamar Jackie. Dia tahu kalau tugasnya mengantar pemuda itu sudah selesai. Namun ada perasaan berat menggelayuti hatinya. Dia mulai jatuh cinta pada pemuda yang pernah menolongnya. "Rani, cepat pulang. Berbahaya bagimu berada di antara mereka." Suara bisikan terdengar di telinganya. Dia tahu itu suara ibunya yang memanggil putrinya. "Baik ibunda, Nanda datang." Maharani mengangkat kepalanya dan sedetik kemudian ia menghilang dari kamar itu. Hanya sekelip mata Maharani sudah sampai di hutan itu. Tempat yang bagi manusia berupa hutan lebat. Itu terdapat bangunan istana megah, tempat tinggal keluarga Maharani. Ibunya adalah Ratu Ular dan kakak laki-lakinya adalah seorang pangeran. Ayahandanya sudah wafat akibat ditembak pemburu. Sehingga Mahdewa begitu dendam terhadap manusia. Namun karena mengingat jasa Jackie yang sudah menyelamatkan adiknya, maka Jackie adalah pengecualian. Maharani duduk bersimpuh di depan ibundanya. Wajahnya menunduk, tak berani melawan tatapan mata ibundanya yang menatapnya tajam. Begitu juga Mahdewa, terlihat marah ketika adik kesayangannya mengikuti bangsa manusia itu sampai ke dalam rumahnya. "Gadis bodoh, pemuda mana yang kamu inginkan? Akan Kanda carikan, tapi bukan dari bangsa mereka," tegas Mahdewa. Putri Maharani hanya tertunduk diam. Baginya sangat tidak mungkin untuk melawan kedua orang yang sangat dihormatinya itu. Meski hatinya melawan, namun dia tak berani melakukannya dan memilih untuk diam. "Jack, bangun dulu nak, yuk kita makan," panggil ibunya setelah melihat anaknya membuka mata. Jack yang baru saja membuka mata masih terbayang paras gadis cantik yang baru saja dimimpikannya. Mimpi itu terasa begitu nyata, walau hanya sekejap dia memimpikannya. Sejak kembali dari hutan, sifat dan perilaku Jack banyak berubah. Dia yang dulu penyabar dan rajin beribadah, sekarang sangat temperamental dan tidak pernah mengerjakan kewajibannya sebagai umat muslim. Ibunya sudah mengingatkannya berkali-kali, namun Jackie mengacukannya. "Jack, bangun nak, sudah subuh, nggak baik terus-terusan menanggalkan sholat seperti itu. Kita ini umat muslim, sholat hukumnya wajib." Subuh itu kesekian kalinya sang ibu membangunkan anaknya. "Bawel banget sih Bun,
Ganggu aja orang lagi enak-enak tidur. Kamu kenapa sih jadi aneh begini? Kayak bukan Jackie anak bunda. Jackie membuka matanya sekilas, tatapannya tajam ke arah ibunya. Namun bibirnya menyunggingkan senyuman miring yang lebih mirip seringai. Kemudian tertidur lagi. Ibunya bergidik melihat senyuman Jackie. Beliau lantas keluar dari kamar putranya dan pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Selesai membuat sarapan, wanita berusia 38 tahun itu memanggil suaminya dan segera kembali membangunkan anaknya untuk sarapan bersama mereka. Namun laki-laki anaknya lebih memilih tidur daripada makan. Rahma memperhatikan tubuh anaknya yang mulai kurus. Rambutnya memanjang dan kesehariannya hanya berdiam diri di kamar. Bahkan dia tidak peduli lagi pada teman dan kuliahnya. Ya, sore ini kita panggil Ustadz Roman aja ya untuk meruqyah anak kita. Kelakuannya sudah melampaui batas. Aku tidak mengenalinya lagi. Seperti bukan anak kita. Ia pun sepulang kerja ayah ke rumahnya. Setelah suaminya pergi ke kantor, ibu Jackie membereskan piring dan meletakkannya di dapur. Karena Mbak Retno, asisten mereka belum datang, dia hanya mengumpulkannya di wastafel. Bu Rahma memeriksa kulkas untuk melihat bahan lauk apa yang akan dimasak hari ini, kemudian pergi ke pasar untuk berbelanja. Rahma terkejut dan gemetaran saat mendapati kelinci peliharaan suaminya mati. Tubuhnya terkoyak, mengerikan, isi perutnya terburai, dan yang tertinggal hanya tulang kulit dan isi perutnya. Darah berceceran di sekitar kandang. Perempuan itu lari sambil memegangi perutnya yang mual akibat pemandangan itu. Dia bergegas untuk menelpon suaminya. "Ya, segera pulang sekarang." Cuma itu yang mampu ia ucapkan saat suaminya mengangkat telepon di seberang sana. Seorang pria bertubuh tambun tertawa puas di depan seorang kakek tua yang berpakaian serba hitam sambil memberikan amplop tebal berwarna coklat. "Hancurkan mereka dengan perlahan, Ki. Saya akan bayar berapapun uang yang Aki minta, asal terbayar rasa sakit hati saya terhadap mereka," ucapnya dengan suara berat. "Baik, akan aku usahakan, tapi ini tidak mudah, Pak. Karena anaknya dilindungi bangsa lelembut berwujud siluman ular, dan keluarga itu sepertinya orang yang taat beribadah," saut pria tua di depannya. "Makanya saya suruh Aki ganggu anaknya dulu biar mereka nggak fokus lagi beribadah, dan kita mudah untuk menghancurkan mereka," tutur lelaki bertubuh tambun itu lagi. "Mereka tidak tahu kalau anak saya yang sengaja mengajak mereka berkemah di pinggir hutan itu biar memudahkan Aki mencelakai anak si brengsek itu. Tapi semua di luar dugaan, bocah itu ternyata ditolong si bocah ular yang bahkan meracuni mata anak buahku hingga buta dan kembali ke rumah itu lagi. Itu salah Aki, seharusnya sudah Aki perhitungkan sebelumnya." "Tenang saja, jin peliharaanku sudah merasuki raganya. Lambat laun dia akan kehilangan hidupnya karena raganya dikuasai oleh jin, dan dia akan mati dengan sendirinya. Serahkan semuanya padaku. Anda terima beres." Ayah Jack pulang dengan tergesa begitu mendapat telepon dari istrinya. Tak ingin terjadi sesuatu dengan istrinya, Revan, ayah Jack pun menyetir mobilnya dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Sesampainya di rumah, dia mendapati istrinya tengah duduk di sudut kamarnya dengan tatapan kosong. "Bunda, kenapa? Apa yang terjadi, Bun?" tanyanya sambil mengguncang istrinya yang masih dalam keadaan syok. Itu, lihat ke belakang ya, Bunda takut," saut istrinya sambil menunjuk ke arah belakang rumahnya. Revan melangkah mengikuti telunjuk istrinya, dan sesampainya di depan kandang, dia menutup mulutnya. Perutnya terasa mual melihat penampakan di depan matanya. Baru kali ini dirinya melihat hal semengerikan itu dalam hidupnya. Bergegas dia masuk ke dalam dan menyuruh Retno yang baru datang untuk membersihkan semuanya. Dia duduk mengatur nafasnya yang tak karuan.
Pria itu meneguk air putih untuk menenangkan pikirannya. Apa yang terjadi sih, Bun? Siapa yang melakukannya itu? Jackie yang melakukannya ya. Apa? Gak mungkin, Bun. Bunda lihat Jackie dari belakang. Mulut dan tangannya berdarah ya. Astagfirullahalazim. Ayah hubungi Ustadz sekarang ya, Bun, kata Revan sambil membuka gawainya mencari nomor telepon Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, bisa datang ke rumah kami sekarang? Iya, sangat penting. Selesai menelpon, pria itu menuju kamar Jackie. Dilihatnya Jackie duduk di kursi dengan pandangan kosong. Sementara pria Tambun itu sudah kembali ke rumahnya. Putranya yang bernama Wildan adalah teman seangkatan Jackie di kampus. Dia jugalah yang telah mengajak Jackie dan rombongannya berkemah di tepi hutan atas suruhan ayahnya. Tapi dia sendiri juga tidak tahu apa tujuan sang ayah. Pria Tambun yang bernama Hamzah itu duduk di ruang tamunya dengan santai. Bibirnya tak berhenti menghisap rokok yang terselip di jarinya. Angannya menerawang ke masa lalu di mana dulu lamarannya ditolak mentah-mentah oleh ibunya Rahma. Saat itu Bapak Rahma adalah majikan dari bapaknya Hamzah. Karena seringnya bertemu, Hamzah jatuh cinta pada Rahma, gadis tercantik di desanya saat itu. Namun karena status dan kemiskinan mereka, lamaran Hamzah ditolak. Penolakan itu menumbuhkan rasa sakit hati yang mendalam tanpa bisa berbuat apa-apa. Bahkan hingga saat ini rasa benci itu tak kunjung sirna. Kamu itu Yombo, ngaca. Apa pantas kamu bersanding dengan Rahma? Perkataan itu terdengar biasa saja, tapi bagi Hamzah itu bak tusukan belati yang sakitnya langsung menembus relung hati. Saya bisa bekerja keras, Bu. Pasti saya berhasil dan akan membahagiakan Rahma, saut Hamzah saat itu. Mimpinya gak usah ketinggian kamu. Lawang bapak kamu aja cuma jadi buruh di sawah kami kok. Yo neko-neko, saut ibunya Rahma ketus. Pergilah cari perempuan yang sederajat denganmu. Sudah miskin, belagu, dasar pecundang, gak tahu diri. Baik Bu, saya pamit. Akan saya buktikan keberhasilan saya nanti Bu, saut Hamzah tertunduk sedih. Berbeda dengan ibunya, ayah Rahma dan ayahnya adalah orang yang baik. Namun sayang, saat dirinya melamar, ayahnya sedang tak ada di rumah. Hingga penghinaan itu akhirnya terjadi, dan Rahma pun hanya diam menyaksikan ibunya menghina Hamzah. Ingin menegur tapi dia pun takut pada ibunya. Dendam itu bertambah saat orang tuanya dipecat tanpa sebab dari pekerjaannya akibat fitnahan dari ibunya Rahma. Beberapa bulan kemudian, Rahma dinikahkan dengan saudara jauh ibunya yang berasal dari kota. Sakit hati yang bertubi-tubi menyaksikan ibu dan adiknya yang sering kelaparan membuatnya nekat mencari seseorang yang bisa membantunya keluar dari kemiskinan. Apapun resikonya akan dia tanggung, asalkan keinginannya menjadi seorang kaya raya tercapai dan bisa membalas dendam pada keluarga Rahma. Berhari-hari berjalan tanpa arah tujuan membuatnya lelah. Dia pun menyandarkan tubuh kurus dan kumalnya itu di sebuah pohon besar di tepian sungai di pinggir hutan. Tanpa disadarinya, seorang pria tua berpakaian serba hitam mendekatinya. Apa yang kamu lakukan di sini, anak muda? Tanya kakek itu dengan suara serak tapi menakutkan. Cuma numpang istirahat, Mbah. Aku bisa memenuhi keinginanmu, asal kamu bersedia menjadi pengikutku. Apa maksudnya, Mbah? Kamu ingin kekayaan kan? Aku bisa memberikanmu kekayaan dengan syarat. Syarat apa, Mbah? Kau carikan tumbal untukku. Tumbal kesaktianku, agar kesaktianku bertambah dan wujudku sebagai manusia menjadi lebih sempurna. Bagaimana caranya, Mbah? Sebelum purnama, kau berikan kalung ini pada orang yang mau kau tumbalkan. Dengan tanda itulah aku mengenali mangsaku. Setelah itu, kau akan dapatkan hartamu.
Setelah berucap, kakek itu pun menghilang dalam sekejap. Hamzah membuka mata dan mendapati sebuah kalung emas yang berhiasan bandul kepala harimau dalam genggamannya. Setelah itu dia melangkahkan kakinya kembali pulang ke rumahnya yang sudah hampir roboh. Satu malam sebelum terjadinya purnama, Hamzah mengendap-endap meletakkan kalung pemberian kakek tua itu di dekat rumah orang tua Rahmah, berharap salah satu dari mereka memakainya. Setelah itu dia kembali ke rumahnya dan bersiap seolah tidak terjadi apa-apa dengannya. Keesokan paginya, istri juragan yang sombong itu merasa girang karena menemukan kalung emas di depan rumahnya. Wanita gila harta itu memakai kalung itu tanpa pikir panjang. Tabiatnya yang akan haus harta benda membuatnya menolak memberikan penemuan itu pada orang lain. Tanpa sadar, bahaya sedang mengintainya. Maharani keluar masuk istananya. Hatinya gelisah melihat keadaan Jeki yang telah dirasuki makhluk halus berjenis harimau. Meski tak sering berada di dekatnya, namun dia terus memantau pria yang dikaguminya tersebut. Yang merasuki Jeki adalah keturunan dari siluman harimau yang sudah bertapa ratusan tahun dan sudah memakan ratusan bahkan mungkin ribuan tumbal dari para pemujanya, termasuk Hamzah dan Ki Broto. Sedangkan dia hanya anak ingusan yang baru lahir kemarin sore. Secara kesaktian dia memang jauh dibanding siluman harimau itu. Dia yang baru berusia beberapa puluh tahun, sementara siluman harimau itu sudah berusia ratusan tahun. Ibunda, hamba ingin sekali menolong Jeki, tapi bagaimana caranya? Ucap Maharani pada ibunya. Kamu tak akan mampu melawannya, putriku. Bersabarlah, seseorang dari bangsa mereka pasti akan datang menolongnya. Saud sang ratu menenangkan. Kita harus bagaimana, ibunda? Hamba tidak rela kalau sampai dia celaka karena perbuatan makhluk durjana. Tangis Maharani sedih. Mereka orang baik, pasti kebaikan juga yang akan mereka dapatkan. Jangan terlalu memikirkannya, putriku. Walaupun ibu tahu kamu mencintainya, tapi alam kita berbeda. Kalian tidak akan bisa bersatu. Pergilah ke rumah mereka, suruh mereka memanggil seseorang yang bisa menolongnya sebelum semuanya terlambat. Maharani menghilang dalam sekejap, mendatangi keluarga Jeki yang tidak juga mencari pertolongan. Saat ayah Jeki terlelap, dia segera memasuki alam mimpinya, memperingatkan tentang berbahayanya keadaan anaknya, dan menyuruhnya untuk segera memanggil seseorang ustadz yang berilmu tinggi untuk menolong Jeki. Ayah Jeki tersentak dari tidurnya dan langsung ke belakang untuk berwudu. Setelah menunaikan sholat isya, dia segera berangkat ke rumah Ustadz Rohman yang rumahnya berbeda agak jauh dari tempat tinggalnya. Saat ayah Jeki tiba, langsung disambut hangat oleh mereka yang sedang wirid bersama. Ustadz Rohman mempersilahkan tamunya masuk dan menyuruh seseorang santriwati untuk mengambilkan minuman bagi tamunya. Hanya dengan melihat wajah tamunya, beliau sudah bisa membaca apa yang tengah terjadi. Tapi untuk menghormati sang tamu, beliau mempersilahkan tamunya untuk menjelaskan tujuannya datang mencarinya. Setelah menceritakan duduk persoalannya, Ustadz manggut-manggut kemudian menyuruh ketujuh murid pilihannya untuk mengikutinya ke rumah Jeki untuk meruqyahnya. Tak butuh waktu lama, rombongan Ustadz sudah sampai di gerbang rumah Jeki dan mereka dipersilakan masuk untuk melihat kondisi Jeki yang sudah semakin tak terkendali. Para santri duduk melingkar di ruang tengah yang luas. Mereka melantunkan zikir seperti yang telah guru mereka titahkan. Diawali ta'awud, bismillah dan surat Al-Fatihah. Mereka mulai berzikir dengan khusyuk dan tertib. Sementara Ustadz Rohman membacakan ayat-ayat ruqyah di telinga Zaki sambil memegang tubuh Zaki. Zaki mengamuk mendengar suara zikir yang semakin kuat dari para santri. Dia meraung dan mencakar ke sana kemari.
Namun ustadz yang juga memiliki ilmu yang tinggi terus membacakan ayat-ayat ruqyah yang disertai tenaga dalam. Telinga dan mulut Jackie mengeluarkan darah akibat perang ilmu antara jin yang merasuki tubuh pemuda itu melawan Ustadz Rohman. Meski begitu, yang sebenarnya terluka adalah sang makhluk durjana itu. Karena sebenarnya sukma Jackie yang di tempat lain disekap dan dipenjara oleh iblis suruhan dukun kepercayaan Hamzah. Setelah beberapa jam, akhirnya iblis itu bisa ditundukkan. Jin itu berhasil dikeluarkan dari raga pemuda itu. Namun Jackie belum juga tersadar karena sukmanya yang masih berada di tempat lain dalam sekapan siluman harimau. Ustadz Rohman beristirahat sesaat. Dia bersama santri-santrinya istirahat untuk minum dan memakan suguhan tuan rumah untuk mengembalikan energi mereka. Karena perjuangan yang mereka hadapi sebentar lagi lebih berat, karena sukma sang ustadz harus pergi ke alam lain untuk membebaskan sukma pemuda itu. Di saat itulah Maharani dibutuhkan untuk menunjukkan jalan dan saran para iblis berwujud siluman harimau hitam itu. Seorang gadis cantik berambut panjang mengetuk pintu rumah Jackie. Rahma yang membuka pintu awalnya menolak karena di dalam rumahnya sedang diadakan ruqyah besar-besaran, takut mengganggu. Namun dia segera mempersilahkan tamunya masuk saat gadis itu menyebut bahwa dia yang akan membantu Ustadz Rohman. Ustadz Rohman menatap gadis di depannya. Meski di mata mereka yang tak memiliki kelebihan, Maharani hanyalah seorang gadis. Namun Ustadz Rohman yang memiliki mata batin segera tahu bahwa yang di hadapannya adalah bangsa siluman ular yang baik. Singkat cerita, sukma Ustadz dan Maharani sudah dalam perjalanan. Mereka terbang melewati hutan yang rimbun dan gelap, menembus kegelapan alam lain dari sisi gelap kehidupan. Mereka mengikuti pendaran cahaya yang berasal dari alunan suara bacaan kitab suci yang dilantunkan. Setelah beberapa saat, mereka dihadang makhluk-makhluk berwujud harimau yang sangat banyak. Namun karena mereka hanya bawahan, dengan mudah dapat ditaklukkan oleh Ustadz Rohman dan Maharani. Mereka sampai ke mulut gua yang berada jauh di pinggiran hutan. Tak jauh dari hutan ada sebuah danau berwarna hitam yang berisi tulang belulang manusia. Para korban tumbal ke biadaban mereka. Bangsa iblis sesat pemakan manusia yang tersesat jiwanya karena jauh dari sang pencipta. Aku belum puas kalau belum bisa menghancurkan mereka. Rasa cinta yang kumiliki terhadap Rahma berubah menjadi kebencian yang mendarah daging. Gumam Hamzah. Dia tersenyum saat mengingat perempuan sombong yang menghinanya itu ditemukan mati tersungkur oleh keluarganya. Dengan mata melotot menyiratkan ketakutan yang teramat sangat. Tubuhnya kaku, mengering, seolah darah dalam tubuhnya habis kering, tak tersisa. Satu persatu Hamzah menumbalkan kerabat dari mereka yang jauh dari agama. Selama beberapa tahun, hingga akhirnya kakek Jackie beserta keluarganya memutuskan menjual harta benda dan tanah mereka di desa dan pindah ke kota. Setelah mereka pindah ke kota, Hamzah kehilangan jejak mereka. Namun hatinya sudah agak terobati karena orang yang menghinanya mati mengenaskan dan dia sudah menjadi orang terkaya di kampung itu. Namun korban dari Hamzah bukan hanya mereka, karena setiap purnama dia tetap harus mencarikan tumbal untuk tuanya. Kalau tidak, dia dan keluarganya lah yang akan menjadi korbannya. Ustadz Rohman bersama Maharani terus menyusuri gua. Namun mereka terus diserang oleh gerombolan para makhluk siluman itu. Jumlah mereka semakin banyak hingga Ustadz agak keteter melawan mereka. Maharani merubah wujudnya menjadi ular besar. Dengan segenap kekuatannya, dia membantu Ustadz Rohman melawan mereka. Rani menyembur dan membelit dengan brutal hingga banyak dari makhluk yang berbulu hitam itu terkapar. Setelah mengalahkan pasukan penjaga bulu hitam itu, mereka berdua menyusuri goa yang gelap itu hingga mereka dikejutkan oleh suara auman menggelegar
disertai terjangan dari makhluk berbulu hitam dengan mata yang memerah itu. "Hai bocah ular, kenapa kamu selalu ikut campur urusanku? Hah?" gertak makhluk itu terhadap Maharani. "Dan kamu juga manusia, apa urusanmu denganku, sehingga kamu datang kemari dan mengganggu anak buahku?" "Kami datang untuk membebaskan anak yang menjadi tawananmu. Tolong lepaskan dia sekarang juga." "Tidak semudah itu manusia bodoh. Dia akan tetap di sini dan menjadi budakku. Lepaskan atau nasibmu sama seperti mereka. Aku bukan makhluk lemah seperti mereka bodoh," geram siluman harimau. Ustadz Rohman duduk bersila sambil terus melafalkan doa. Tasbih dalam genggamannya mengeluarkan cahaya keperakan. Kemudian beliau melemparkan tasbihnya ke arah makhluk bermata merah yang sedang menyeringai ke arahnya. Makhluk itu terpental beberapa jengkal ke belakang. Dia mengeram kemudian menerjang Ustadz Rohman sambil mengeluarkan auman yang memegahkan telinga. Ustadz Rohman bergeser menghindar sambil menyerang menggunakan tangan kanannya. Tubuh harimau hitam itu terpental sekali lagi mendapat serangan dari Ustadz Rohman yang berdoa khusyuk. "Kita berbeda alam, kenapa kamu suka sekali mengganggu bangsa manusia? Aku hanya mengganggu mereka yang jauh dari agama, mereka yang mencari rezeki dengan jalan sesat, dan mereka yang rela menggadaikan hidupnya demi harta dunia." Ustadz Rohman kembali menyerang dengan tenaga dalamnya hingga makhluk itu terpental menghantam dinding gua. Ustadz Rohman bersiap untuk menyerangnya sekali lagi, tapi "Aku menyerah wahai manusia." Makhluk itu menekuk kedua kaki depannya di depan Ustadz. "Bertobatlah dan ingat, di atas langit masih ada langit. Sekarang lepaskan anak yang menjadi tawananmu itu. Dia sudah ditumbalkan. Dia tidak bersalah. Lepaskan anak itu sekarang juga, atau kulululantakan tempat tinggalmu dan seluruh anak keturunanmu." "Ampun Tuan." Saud harimau itu masih bersujud, sementara Maharani melesat mencari keberadaan jiwa Jackie yang terikat. Dengan sinar yang keluar dari matanya, dia melepaskan ikatan gaib di tubuh pemuda itu. Ketiganya lantas meninggalkan gua itu mengikuti cahaya yang semakin meredup. Ustadz Rohman menarik nafas lega setelah kembali ke raganya. Begitu juga Jackie yang langsung terbatuk-batuk saat rohnya kembali ke jasadnya. Kemudian berulang kali mengucap istighfar. Dia masih ingat pengalamannya disandra di goa oleh siluman itu. Hingga akhirnya para santri berhenti berzikir dan keadaan kembali sunyi. Sebenarnya kekuatan Rani melemah saat mendengar zikir dan lantunan doa. Namun demi orang yang dikaguminya, dia berusaha untuk menjadi kuat dan itu berhasil. Sementara di tempat lain, seorang pria tua yang mengenakan pakaian serba hitam terpental hingga menabrak dinding. Tubuhnya yang sudah tua tak sanggup menahan sakitnya. Mulutnya mengeluarkan darah segar. Ruang tempat dia mengadakan ritual terguncang hingga seluruh barang-barang yang berada di ruangan itu ikut terguncang. Lampu minyak yang dijadikan media penerang pun akhirnya terjatuh, hingga minyak tanahnya menyiram kain sarung yang tengah digunakan pria itu. Tak lama kemudian api dari lampu itu menyambar kain sarung hingga tak perlu menunggu lama. Tercium bau daging bakar di ruang tertutup di bawah tanah itu. Setelah rombongan ustadz dan para santri pergi, Jackie kembali ke kamar untuk beristirahat. Dia ingat pesan ustadz untuk selalu bersikir agar tak mudah diganggu makhluk yang tak kasat mata. Namun rasa lelahnya membawa dia tertidur tanpa membaca doa. Jackie membuka mata saat terasa hembusan nafas hangat di tengkuknya. Tubuhnya merinding, merasakan sentuhan di lehernya. Namun dia belum berani membuka mata. Namun saat sentuhan itu semakin gencar, dia beranikan diri membuka mata dan menoleh ke arah belakang punggungnya. Seorang gadis berambut panjang sedang menatapnya dengan penuh gairah. Tatapan mata Jackie dan Maharani bertemu. Dengan sedikit kekuatan ilmunya gadis ular itu membuat pemuda itu terhipnotis.
Dia sangat tergoda oleh pesona gadis ular itu. Wajah Jackie semakin mendekat hingga jarak mereka hanya beberapa senti saja. Dua makhluk berbeda jenis dan alam itu terus menikmati sentuhan mereka, hingga tanpa mereka sadari, tubuh mereka sudah polos tanpa sehelai benang. Mereka terus memacu hasratnya tanpa ingat akan dosa. Jackie yang sudah terpengaruh oleh gadis ular itu pun tak menyadari. Yang dua sejoli itu pikirkan hanya ingin secepatnya menuntaskan hasrat terpendamnya. Keduanya tergulai lemah setelah hampir 1 jam berpacu dengan nafsu. Jackie menatap sayu gadis di sampingnya. Entah kenapa matanya kembali terasa sangat mengantuk. Hingga akhirnya Jackie tertidur lelap hingga pagi hari. Jackie membuka mata saat terdengar ketukan di pintu kamarnya. Namun dia sangat terkejut mendapati dirinya bangun dalam keadaan tanpa selai benang pun menempel di tubuhnya. Buru-buru dia memakai celana pendek dan membuka pintu kamarnya. Ibunya berdiri membawa nampan berisi nasi dan lauk pauknya. Gangguan dari jin berwujud harimau sudah berhenti, tapi gangguan baru datang dari Maharani, gadis ular yang sudah terlanjur jatuh cinta dengan Jackie. Hingga gadis manapun yang berusaha mendekati Jackie pasti mendapat celaka akibat ulahnya. Dia yang awalnya hanya berniat membalas budi terpikat dengan pesona yang dimiliki pemuda itu. Ditambah lagi dengan keseharian Jackie yang tidak taat beribadah, membuatnya mudah diperdaya siluman. Ratu ular murka karena putrinya tidak mengindahkan nasihatnya agar jangan jatuh cinta dengan bangsa manusia. Dia hanya takut kalau nanti putrinya bakalan celaka karena bangsa manusia yang beragama tidak akan mengizinkan keturunannya berhubungan dengan makhluk halus, apalagi menikahinya. Maharani yang sudah dibutakan rasa cintanya tidak mengambil pelajaran dari peristiwa yang dialami siluman harimau. Kalau siluman harimau yang berusia ratusan tahun dan lebih sakti darinya saja kalah oleh ilmu Ustadz Rohman, apalagi dirinya yang kesaktiannya belum seberapa. Hubungan mereka terus berlanjut hingga suatu hari Ustadz Rohman bertamu ke rumah Jackie untuk bersilaturahmi sekaligus menanyakan kabar pemuda yang tidak pernah kelihatan sholat di masjid, bahkan walaupun hari Jumat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Rahma menyahut, silakan masuk Pak Ustadz. Rahma mempersilahkan tamunya duduk, kemudian memanggil suami dan putranya. Sementara dia langsung ke dapur untuk menyiapkan minuman dan menyuruh Ratno menyiapkan cemilan teman minum untuk mereka. Ustadz Rohman menatap Jackie tanpa berkedip. Beliau melihat aura gelap dalam diri Jackie yang sedang berjalan ke arahnya. Sambil terus bersikir, Ustadz tak berhenti menghujamkan pandangannya pada pemuda itu. Bukan itu sebenarnya yang Ustadz lakukan, namun dia memandang tajam ke arah makhluk berwujud ular yang berada di pundak Jackie. Dengan suara batinnya beliau mengajak makhluk itu berbicara, karena yang lain tidak melihat keberadaan ular itu. Jadi mustahil kalau beliau berbicara dengan lisannya. Ustadz itu juga tak mau membuat mereka khawatir atas apa yang terjadi pada pemuda itu. Memang salahnya karena saat itu beliau tidak langsung meruqyahnya. Seharusnya beliau membentengi tubuh Jackie agar tak ada makhluk halus yang mengganggu lagi. Assalamualaikum. Batinnya berbicara dengan gadis itu. Gadis itu tak menyaut tapi malah menatapnya dengan keram. Pergilah, jangan mengganggu pemuda itu. Jangan ikut campur urusanku. Aku harus ikut campur karena perbuatanmu sudah menyesatkannya. Sekarang cepat tinggalkan dia. Aku tak akan meninggalkannya. Perlu kamu tahu, aku sedang mengandung anaknya. Aku akan terus bersamanya karena kami saling mencintai. Allah menciptakan jin dan manusia dengan alam yang berbeda. Jangan menyalahi aturan. Aku tidak akan pergi dari sini kecuali dia ikut bersamaku. Astagfirullahalazim. Pergilah dengan baik atau saya hanguskan kamu. Ustadz menyampaikan ucapan hatinya melalui tatapan mata. Manusia memang jahat, berbuat semaunya terhadap bangsa kami.
Apa yang kamu inginkan dengan mengganggunya? Aku hanya ingin selalu bersamanya, apalagi aku sedang mengandung anaknya. Kau jangan terlalu berharap, karena aku tak akan tinggal diam. Geram Ustadz. Jangan coba-coba menghalangiku, bodoh. Ustadz Rohman membaca doa dan mengarahkan tasbihnya ke arah Jeki, hingga Jeki terkejut dan refleks terjatuh. Kamu kenapa, nak? Sang bunda terkejut. Gak apa-apa pun, cuma terpleset. Jeki menyaut dengan nada rendah, namun matanya memerah karena marah terhadap Ustadz Rohman. Pak Revan yang sedari tadi hanya memperhatikan Ustadz Rohman tanpa berani bertanya. Namun beliau tahu kalau putranya saat ini sedang tidak baik-baik saja. Maaf Pak Revan, Jeki harus segera diruqyah. Sebaiknya dia harus tinggal di pesantren dulu untuk sementara waktu. Apa yang terjadi sama anak kami, Ustadz? Jeki diganggu siluman ular. Jeki sudah melakukan kesalahan besar, Pak Revan. Dia sudah melakukan hubungan terlarang dengan gadis ular itu. Bahkan gadis ular itu sekarang sedang mengandung anak Jeki. Astagfirullahalazim, Jeki! Rahma yang syok langsung jatuh pingsan. Revan juga syok mendengar kabar itu. Namun pria parubaya itu bisa lebih menerima kenyataan bahwa putranya sudah dewasa dan sedang menjalani proses hidupnya, merasakan jatuh cinta. Hanya saja kenapa harus jatuh cinta pada makhluk siluman? Satu persatu usaha Hamzah mengalami kebangkrutan. Tubuhnya yang dulunya tambun berubah drastis. Tubuhnya kini tinggal tulang, terbungkus kulit. Kejahatan yang dia tanam mulai menuai karmanya. Semua ilmu hitam yang pernah dia kirimkan satu persatu berbalik mencelakakan diri dan keluarganya. Wildan yang melihat keadaan ayahnya begitu parah memanggil seorang kiai. Dia berniat meminta pertolongan pada lelaki berjenggot itu untuk menuntun ayahnya bertaubat. Namun yang namanya ajal tidak ada yang tahu. Begitu kiai itu sampai ke rumahnya, nafas Pak Hamzah tersengal-sengal. Setelah dituntun mengucap istighfar dan kedua kalimat syahadat, Hamzah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Beberapa bulan berlalu, Jeki sudah kembali seperti dulu. Setiap hari rajin sholat dan mengaji, dan juga sudah aktif kembali di kampusnya. Sementara itu di tengah hutan rimba, seekor ular besar sedang berjuang mengeluarkan telurnya. Dia yang belum pernah bertelur sebelumnya, merasakan sakit yang luar biasa. Karena yang keluar dari tubuhnya, telur besar yang ukurannya melebihi ukuran telur ular yang normal. Maharani yang kesakitan berguling-guling di tanah di dalam sebuah goa. Dia tak berani menampakkan kehamilannya pada sang ibu. Memang setelah dia merasa bahwa dirinya sedang berbadan dua, Maharani bersembunyi di sebuah goa yang jauh dari tempat tinggalnya. Dia sudah tahu pasti ibunya akan lebih murka kalau mengetahui dirinya hamil anak manusia. Sadar yang dia lahirkan bukan sebutir telur, Maharani berubah menjadi manusia. Dengan segenap sisa tenaga yang masih dimilikinya, dia berjuang, mengejang, melahirkan bayinya tanpa bantuan siapapun. Setelah berjuang tanpa lelah, akhirnya dia berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan. Dia tersenyum lega, meski bingung harus melakukan apa dengan bayi yang dilahirkannya. Tiba-tiba dia kembali merasakan sakit perut yang luar biasa. Sepertinya ada sesuatu yang mendesak ingin keluar dari dalam perutnya yang masih terlihat membesar. Seekor ular hitam kecil keluar dari celah pahanya, melata mendekati bayi manusia yang berada tak jauh dari kaki sang ibu, kemudian melingkar cantik di samping sang bayi. Tak jauh dari mulut goa lewatlah seorang perempuan parubaya dari bangsa Bunian, sehabis mencari kayu bakar. Karena mendengar tangisan bayi dari dalam gua, dia penasaran. Bayi siapa yang sedang menangis di dalam gua? Meski dia juga dari golongan makhluk halus, namun tetap memiliki nurani yang baik. Karena di alamnya juga mereka hidup bertetangga, selayaknya manusia yang berada di alam nyata. Semakin nenek itu masuk, semakin jelas terdengar suara bayi yang sedang menangis kencang.
Entah dia menangis kehausan atau menangis karena sebentar lagi harus berpisah dengan ibu yang melahirkannya. Nenek itu terperanjat saat melihat seorang wanita terbaring pingsan di sebelah bayi yang menangis. Nenek itu bergegas memotong tali pusarnya, membersihkan, kemudian membungkus bayi itu dengan kain seadanya. Sementara bayi berwujud ular yang satunya itu mendesis dan melata keluar dari goa tempatnya pertama kali melihat dunia. Maharani tersadar dari pingsannya. Dilihatnya seorang perempuan tua yang sedang meneteskan air ke dalam mulut bayinya yang terlihat kehausan. Bayi itu meminum air itu dengan rakus hingga akhirnya tertidur tenang di pangkuan wanita yang menolongnya. Maharani berusaha bangkit dari tanah tempatnya berbaring, tapi tubuhnya tak bertenaga akibat terlalu banyak kehilangan darah. Akhirnya dia pasrah merebahkan dirinya kembali ke tanah. "Kamu sudah siuman, Nak?" Ibu siapa? Terima kasih karena sudah menolong anak saya." Maharani meneteskan air matanya. Dia yang dibutakan oleh cintanya kepada anak manusia sekarang harus merasakan sedihnya terasing dari keluarganya. Bahkan impiannya bersanding dengan pria pujaannya terpaksa harus pupus karena alam mereka yang berbeda. Bahkan Jackie, ayah dari bayi yang dilahirkannya, tidak tahu kalau dirinya hamil karena hubungan mereka. Karena yang Jackie tahu, dia hanya melakukannya dalam mimpi. "Bu, mana bayiku yang satunya?" Maharani celingukan mencari anaknya yang dari siuman tadi tak dilihatnya. "Ibu tidak tahu, Nak. Dari tadi cuma ada satu bayi di sini bersama seekor anak ular yang melingkar di sampingnya." "Iya, maksud saya ular yang bersama bayi tadi kemana, Bu?" "Tadi ibu lihatnya keluar dari sini sewaktu ibu sedang membersihkan putramu." Maharani berusaha bangkit untuk mencari anak ularnya, namun tenaganya betul-betul terkuras. Hingga akhirnya dia hanya terduduk untuk bersemedi, berusaha memanggil anaknya melalui pikirannya. "Anakku, anakku, kamu di mana? Kembalilah kemari. Di luar sangat berbahaya, Nak." Rani berbicara dengan anaknya melalui pikiran dan hatinya. Dia yakin kalau anaknya juga memiliki kemampuan yang sama dengannya untuk berbicara melalui pikiran. Si anak ular tersentak mendengar suara yang seolah sedang memanggilnya, namun tidak dia lihat wujudnya. Akhirnya dia berbalik masuk ke dalam gua tempat ibu dan saudaranya berada. Setelah beberapa hari kesehatan Maharani pun pulih. Dia berencana untuk mengantarkan putra manusianya ke rumah ayah dan nenek kandungnya. Karena mustahil baginya merawat bayi manusia. Ibu yang menolongnya datang setiap hari untuk menjenguknya. Tak jarang dia juga membawa makanan untuk Maharani. Makhluk berbeda jenis itu berbincang akrab meski dari alam gaib yang sama, tapi jelas jenis mereka berbeda. Maharani siap mengantar bayi itu ke rumah Revan dan Rahma. Disiapkannya baju, selimut, dan keranjang untuk membawanya. Kemudian dengan sekali hentak, dia sudah berada di depan rumah cantik nan asri itu. Dengan hati yang hancur, dia meletakkan keranjang bayi itu di depan pintu rumah Revan. Di pagi buta halaman rumah Revan sudah terdengar keributan karena Rahma menemukan keranjang berisi bayi laki-laki di depan rumahnya. Rahma yang merasa kasihan langsung memeluk bayi itu dan membawanya ke dalam rumah, sementara Maharani mengintai dari tempatnya bersembunyi untuk memastikan kalau anaknya diambil oleh kakek dan neneknya sendiri. Kesedihannya begitu dalam, namun terpaksa dia harus merelakannya agar putranya bisa hidup selayaknya manusia. Bu Rahma membuka pintu mencari sumber suara tangisan bayi yang didengarnya. Matanya terpaku saat melihat sebuah keranjang bambu berisi bayi di dalamnya. Bayi itu terlihat sehat meski hanya berselimutkan kain kumal. Perlahan dia mengangkat bayi mungil itu, bayi laki-laki yang tampan dan sehat. Sesaat Bu Rahma berpikir siapa yang meletakkan bayi itu di depan pintu rumahnya. "Ayah, cepetan ke sini." "Apaan sih, Bun? Pagi-pagi udah teriak-teriak. Ini ada bayi di depan rumah kita. Bayi siapa?" "Ya ayah nggak tahu lah, Bun."
Jangan-jangan anak dari selingkuhan ayah. Istighfar pun, pagi-pagi udah seuzon aja sama suami sendiri. Beneran, bukan ya? Astagfirullahaladzim bunda. Untuk apa suami gantengmu ini cari selingkuhan pun? Istri ayah di rumah juga sudah cantik, soleha, baik hati lagi. Dosa tahu. Sementara Maharani kembali ke dalam gua untuk menemui putrinya yang masih sangat kecil. Air matanya luruh dengan derasnya. Tak pernah dia merasakan kesedihan ini selama hidupnya. Berpisah dengan anak yang belum lama dilahirkannya. Wulandari, maafkan ibu yang terpaksa memisahkan kalian berdua. Semoga kakakmu hidup layak dan bahagia bersama kakek dan neneknya. Jackie pulang dari kuliahnya, langsung beristirahat di kamarnya. Saat hendak makan siang, dia terkejut melihat bayi imut nan tampan tidur dengan nyenyaknya di ruang televisi bersama ibunya. Jackie memperhatikan wajah bayi itu, sekilas mirip dirinya dan juga mirip dengan Maharani. Angannya melayang mengingat setiap kebersamaannya dengan Maharani, gadis yang menolongnya di hutan, namun selalu bertemu di dalam mimpi. Bertemu dan bercinta dengan gadis itu, seolah semuanya terasa nyata. Namun herannya, beberapa bulan dia tak pernah lagi memimpikannya. Hati kecilnya merindukan gadis itu. Waktu berlalu tanpa terasa. Sudah 3 tahun, bayi tampan yang diberi nama Bayu Putra Perkasa itu menjadi anak angkat mereka, tanpa mereka tahu bahwa anak itu adalah cucu kandungnya. Sementara Maharani diam-diam memantaunya dari jauh perkembangan putranya. Ingin sekali dia menampakkan diri di depan Jackie dan mengatakan semuanya pada pemuda itu. Namun dia tak memiliki keberanian. Sementara Wulandari putranya sudah mulai tumbuh besar, namun belum bisa merubah wujudnya dengan sempurna. Jackie yang sudah dewasa tapi belum menemukan wanita yang cocok dengannya. Orang tuanya yang ingin menimang cucu darinya pun berusaha mencarikan jodoh yang cantik dan sepadan dengannya. Revan berusaha mencarikan jodoh untuk Jackie. Kebetulan Ustadz Rohman memiliki kenalan jebolan santriwati yang pernah mondok di pesantrennya. Selain cantik, dia juga orang yang taat beragama. Datang dari keluarga yang cukup terpandang dan juga mempunyai attitude yang sangat baik. Mereka sepakat untuk memperkenalkan satu sama lain dulu. Seandainya cocok, biar mereka melanjutkan. Bayu yang sudah berusia 4 tahun sangat lengket dengan Jackie. Wajah mereka pun banyak memiliki kemiripan. Namun tak ada sedikit kecurigaan di hati Jackie bahwa Bayu adalah anak kandungnya. Meski dia menyayangi anak itu dengan tulus, tapi rasa sayang itu hanya sebatas abang kepada adiknya sendiri. Ustadz Rohman datang bersama Syafa, beserta keluarga gadis yang akan dijodohkan dengan Jackie. Gadis itu bernama lengkap Syafa Almairah. Mereka bersalaman, namun Syafa hanya menangkupkan telapak tangannya ke depan dada. Jackie menatap gadis itu sesaat. Gadis itu pun tersenyum membalas tatapannya, kemudian menundukkan wajahnya malu-malu. Sepertinya gadis itu mulai menyukai Jackie. Namun berbeda dengan Jackie, meski tak dipungkiri, dia juga mengagumi wajah cantiknya. Namun yang ada di hati dan pikirannya adalah Maharani. Sepertinya tidak ada sedikit pun ketertarikan Jackie terhadap Syafa yang sebenarnya begitu cantik dan anggun. Tiba-tiba mulut Jackie mendesis, matanya memerah dan tatapannya melotot marah ke arah gadis itu. Tak cuma sampai di situ, Jackie mendekatkan wajahnya dengan tidak sopan dan membisikkan ke telinga gadis itu, berisi kalimat ancaman pada Syafa. Jangan dekati dia atau kau akan celaka. Sontak semua yang berada di meja itu terkejut, namun Ustadz Rohman segera menenangkan mereka. Ustadz Rohman melepaskan tasbih dari lehernya, kemudian berzikir, ditepuknya punggung Jackie 3 kali, hingga akhirnya pemuda itu tersadar kembali. Syafa yang tak menyangka dapat perlakuan seperti itu, terperangah dan menjadi syok. Akhirnya meminta pulang sebelum makan. Revan merasa tidak nyaman dengan semua yang terjadi. Bagaimana mungkin
Anaknya bisa bersikap seperti itu pada gadis yang baru saja dikenalkannya beberapa menit yang lalu. Maaf, kami harus pulang. Saya membatalkan niat perjodohan ini sebelum terjadi sesuatu yang buruk pada anak kami. Assalamualaikum. Pamit ayah Syafa pada Ustadz Rohman dan juga Revan. Selesai makan mereka pulang ke rumah. Begitupun Ustadz terpaksa ikut ke rumah Revan. Ada sesuatu yang harus dia lakukan dan harus selesai secepatnya. Atau hidup Jackie tak bisa terselamatkan lagi karena ulah siluman yang sudah diputakan mata hatinya oleh cinta, tanpa memikirkan akibat dari semua perbuatannya. Sesampainya di rumah Revan, Ustadz Rohman meminta segelas air putih dan juga segenggam garam. Kemudian dia mengajak Jackie duduk bersila di sebuah ruangan. Revan dan Rahma berada agak jauh dari mereka, meski masih berada di ruangan yang sama. Ustadz duduk bersila dengan tenang, matanya terpejam, namun mulutnya tak berhenti berzikir. Berhentilah mengganggunya. Dia punya kehidupan sendiri. Alam kalian berbeda. Tidak bisa, dia milikku, milik anak-anakku. Kembalilah ke alammu dan hidup dengan tenang. Jangan terus mengusiknya. Aku tidak bisa. Dia sudah terikat denganku. Lihatlah kami, bahkan memiliki anak. Itu resiko yang harus kamu hadapi. Dia melakukannya tanpa dia sadari, karena baginya kau hanya dalam mimpi. Kurang ajar kau manusia. Jangan campuri urusanku. Pergilah atau kau kumusnahkan. Kau bersama seluruh keluargamu. Tidak, aku tidak mau meninggalkannya. Dia hanya milikku dan anak-anakku. Pergi atau kau akan menyesal. Ustadz menghentakkan telapak tangannya. Mulut Jackie mengeluarkan darah hitam. Ustadz Rohman dan Maharani bertempur sengit. Meski mereka hanya saling duduk berhadapan, tapi sebenarnya mereka saling menyerang dengan kekuatan gaib mereka masing-masing. Walaupun Ustadz hanya manusia biasa, ilmu yang dikuasainya mampu membunuh raja siluman sekalipun. Maharani hampir terdesak saat tiba-tiba dia mendengar suara seorang anak kecil yang memanggil-manggil bundanya dari arah kamar. Sontak Maharani menghentikan serangannya dan akhirnya tubuh Jackie terpental ke belakang dan menghantam dinding. Darah mengalir dari mulut dan hidung Jackie. Namun Maharani yang sedang berada dalam raga Jackie tak mempedulikannya dan langsung menghambur memeluk seorang anak kecil berusia 4 tahunan yang sedang berjalan keluar dari kamar. Yang dipeluk sontak terkejut dan mundur melihat mulut abang yang disayanginya berdarah. Bocil itu balas memeluk dan menyekat darah yang mengalir dari sudut bibirnya. Abang kenapa? Abang luka? Tanya Bayu khawatir. Sayang, anakku, ini bundamu nak. Bunda sangat merindukan kamu. Abang ngomong apa sih? Dedek nggak ngerti. Pergilah Maharani, dunia ini bukan tempatmu. Pulang dan hiduplah dengan damai bersama kaummu. Mereka milikku Rohman. Kau jangan ikut campur dengan urusanku. Baiklah, kalau kau tak mau mendengarkanku, jangan menyesal. Kalau kau kehilangan nyawa dan anak-anakmu, tak lagi punya ibu. Tegas Ustadz Rohman, namun tetap tenang. Maharani terdiam, namun air matanya mengalir deras membanjiri pipi Jackie. Hatinya terasa sakit dan hancur. Sungguh dia merasa tidak rela harus berpisah dengan pria itu. Apalagi mereka sudah memiliki keturunan. Tinggalkan mereka, maka hidupmu akan selamat. Kau masih bisa memantau dan bertemu dengan putramu setiap saat, meski tak bisa memiliki Jackie sebagai suami. Dengan wajah cantikmu, kau bisa mendapat suami yang hebat dari bangsamu sendiri. Karena manusia dan siluman sampai kapanpun tidak akan pernah bersatu. Maharani terus memeluk Bayu sambil terisak pilu. Rehan dan Rahma terdiam menyaksikan adegan drama di depannya. Rahma panik setelah melihat darah tak berhenti mengalir dari sudut bibir anaknya. Jackie tidak apa-apa bu, tenanglah. Apa kamu tega membawa Jackie dan Bayu menderita bersamamu? Apa mereka bisa diterima di dunia yang tak kasat mata, sementara dia hanya manusia biasa? Sadarlah Maharani, itu sangat mustahil.
tapi aku sangat mencintainya dan aku tak rela dia menjadi milik orang lain. Pergilah sebelum habis kesabaranku, teriak Ustadz sambil menghentakkan telapak tangannya. Iya, ampun, aku akan pergi. Maharani bersujud. Tubuh Jackie terdiam, duduk. Sesaat kemudian tubuhnya ambruk ke lantai dan terbentur keramik. Rama dan Revan menjerit, kemudian memeluk anak mereka yang terkulai lemas. Dia tidak apa-apa, biarkan dia istirahat, tegur Ustadz Rohman. Rahman kembali ke ruang tamu dan duduk bersama Ustadz dan suaminya. Karena penasaran, Rahma bertanya apa yang terjadi sebenarnya dengan Jackie. Akhirnya Ustadz menceritakan semua detail-detailnya yang terjadi pada Jackie dari awal. Saat Jackie menyelamatkan seekor ular yang hampir mati karena ulah tetangga kakeknya. Hingga saat Jackie tersesat di hutan dan ditolong seorang gadis bernama Maharani. Maharani gadis yang baik, meski dia dari golongan makhluk siluman. Namun dia membuat kesalahan fatal karena mencintai Jackie. Selalu datang ke dalam mimpi hingga berhubungan badan layaknya suami istri. Hingga akhirnya dia mengandung anak Jackie. Hah? Apa? Mereka sangat terkejut. Ya, Bayu adalah cucu kalian, anak dari Jackie dan Maharani. Dia melahirkan anak kembar, laki-laki dan perempuan. Bayu terlahir sebagai manusia, sedangkan adik perempuannya terlahir berwujud ular bernama Wulandari. Itu sebabnya dia mengirim putranya ke sini, karena di sini ada ayah dan kalian berdua, kakek dan neneknya. Rama syok mendengar semua cerita Ustadz. Berkali-kali dia mengucap istighfar. Ternyata bayi yang ditemukan di depan rumah cucu mereka sendiri. Rahma memeluk Bayu dengan erat dan penuh kasih sayang. Akhirnya demi kebaikan mereka bersama, identitas Bayu tetap menjadi rahasia. Jackie menjalani ruqyah dan ritual pemagaran gaib di tubuhnya agar hilang segala aura negatifnya dan dia tak lagi diganggu makhluk tak kasat mata. Maharani kembali ke istana orang tuanya dan dinikahkan dengan salah seorang saudara ibunya. Mereka akhirnya hidup bahagia bersama keluarga barunya. Jackie pun kemudian mendapatkan jodohnya, seorang gadis yatim piatu yang berprofesi sebagai guru ngaji di pondok Ustadz Rohman. Kehidupan mereka kembali tenang seperti sedia kala. Hanya saja banyak keanehan yang dialami Bayu remaja. Dia sering mimpi sedang berada di sebuah istana dan bertemu wanita-wanita cantik yang mengaku sebagai ibu dan neneknya. Sedangkan adik kembarnya masih berjuang agar bisa merubah wujudnya menjadi manusia seutuhnya. Nah, itulah sepenggal cerita yang bisa Mimin bagikan. Semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.